Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa dari SMP Negeri 3 Salatiga akan bercerita tentang kisah Juharmani. Juharmani merupakan salah satu pengikut Pangeran Diponegoro yang berasal dari kota Salatiga, tepatnya di Desa Blondo. Pada suatu ketika, Pangeran Diponegoro ingin mengadakan perundingan dengan Belanda. Sebelum berangkat, ia meminta tongkat komando milik Juharmani. Kakanda, Belanda ingin mengadakan perundingan. Aku merasa akan terjadi sesuatu. Aku berpesan, lanjutkan perjuangan kita ini. Sendika dawuh pangeran, jawab Juharmani, seraya Pangeran Diponegoro mengambil tongkat, mematahkannya, dan menancapkannya di tanah. Ternyata tongkat tersebut tumbuh menjadi pohon blondo. Hingga sampai saat ini, tempat itu dikenal sebagai Desa Blondo. Benar saja teman-teman, Pangeran Diponegoro dijebak, diasingkan di Sulawesi, lalu meninggal di Makassar. Menjalankan wasiat Pangeran Diponegoro, Juharmani tetap memperjuangkan perjuangannya untuk mengusir Belanda dengan cara bergerilya dan menyamar. Tetapi penyamaran itu gagal karena ketahuan oleh mata-mata Belanda yang merupakan orang dari bangsa kita sendiri yang dikenal sebagai Londo Ireng. Londo tapi ndase ireng, dasar pengkhianat. Terjadilah peperangan hebat di Nanggulan. Juharmani berhasil menewaskan Kapten Fanning. Setelah tewasnya Kapten Fanning, Jenderal de Kock menjadi murka. Ia memerintahkan pasukannya untuk menangkap Juharmani hidup atau mati. Kuda putih kesayangan Pangeran Diponegoro bernama Kiai Bangkol menghentak-hentakkan kakinya tanda ia sedang gelisah karena mengetahui keberadaan pasukan Belanda. Setelah itu, Juharmani naik ke pelana Kiai Bangkol dan melawan Belanda. Tetapi pasukan Juharmani kalah jumlah dan kalah siasat. Akhirnya, salah satu dari tentara Belanda menghujamkan tombak ke perut Juharmani. Mengetahui kejadian itu, Kiai Bangkol membawa Juharmani ke kediaman Kiai Hasan Mu'arif. Dan Kiai Hasan Mu'arif berkata bahwa masa Juharmani akan segera berakhir. Akhirnya Juharmani meninggal dan dimakamkan ke makam Tanggolayu, Gendongan, Salatiga. Nah teman-teman, itu tadi cerita pahlawan Juharmani yang berasal dari Salatiga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Javelin dari SMP Negeri 3 Salatiga. Hari ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Juharmani. Juharmani adalah salah satu pengikut Pangeran Diponegoro yang berasal dari Salatiga, lebih tepatnya di Desa Blondo, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Suatu ketika, Pangeran Diponegoro mengadakan perundingan dengan Belanda. Sebelum berangkat, ia meminta komando milik Juharmani. Kakanda, Belanda menginginkan perundingan. Aku merasa akan terjadi sesuatu. Aku berpesan, lanjutkan perjuangan kita ini. Sendika dawuh pangeran, jawab Juharmani, seraya Pangeran Diponegoro meminta tongkat yang dibawa Juharmani dan dipatahkannya menjadi dua dan ditancapkannya ke tanah. Ternyata tongkat itu tumbuh menjadi pohon blondo dan hingga saat ini desa itu disebut sebagai Desa Blondo. Benar saja teman-teman, Pangeran Diponegoro dijebak. Dia dibawa dan diasingkan ke Sulawesi dan meninggal di Makassar. Melaksanakan wasiat Pangeran Diponegoro, Juharmani melanjutkan perjuangannya melawan penjajah dengan cara bergerilya dan menyamar menjadi orang biasa. Namun ternyata penyamaran tersebut terbongkar oleh mata-mata Belanda yang ternyata adalah bangsa kita sendiri atau yang dikenal dengan Londo Ireng. Londo tapi ndase ireng, dasar pengkhianat. Peperangan hebat terjadi di Nanggulan. Juharmani berhasil menewaskan Kapten Fanning. Setelah terbunuhnya Kapten Fanning, Jenderal de Kock menjadi murka. Dia langsung memerintahkan pasukannya untuk menangkap Juharmani hidup atau mati. Kuda kesayangan Pangeran Diponegoro yang bernama Kiai Bangkol langsung menghentak-hentakkan kakinya tanda ia sedang gelisah.
karena sedang dikepung oleh pasukan Belanda. Johar Manik langsung naik ke atas pelana Kiai Bangkol dan memerintahkan pasukannya untuk melawan pasukan Belanda. Namun ternyata pasukan Johar Manik kalah siasat dan kalah jumlah. Dan salah seorang tentara Belanda langsung menghujamkan tombaknya ke perut Johar Manik. Melihat kejadian itu, Kiai Bangkol sang kuda putih langsung dengan cepat membawa Johar Manik ke kediaman Kiai Hasan Muarif. Dan disitulah Kiai Hasan Muarif mengatakan bahwa masa Johar Manik akan segera berakhir. Ternyata Johar Manik meninggal dan dimakamkan di makam Tanggulanggung Gendongan Salatiga. Nah, itu tadi teman-teman kisah Johar Manik. Sekian, terima kasih.